Pensiun? Siap. Kurang keras. Apakah Anda siap mengubah definisi pensiun? Siap ya? Siap semua ya? Oke, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Sekarang Bapak dan Ibu berdiri. Saya ingin melakukan ice breaking sebentar. Berdiri, satu sama lain nyambung. Jadi menjadi lingkaran besar. Yuk. Menjadi lingkaran besar. Boleh di sini, boleh ke situ, pokoknya nyambung tangannya. Lingkaran besar. Agak merapat. Pokoknya tangannya bisa begini aja ya, bisa begini satu sama lain. Jadi misalkan saya, Ibu begini coba tangannya. Nah, saya begini. Nah ya, bisa nyambung ini semuanya. Kurang mundur, Ibu jadi satu. Jadi nanti biar nyambung jadi satu. Ini nyambung ke sini, bisa nggak? Nyampe. Nanti di sini aja. Di sini. Agak rentangnya. Nyampe kok, nyampe. Oke. Sampai cepat. Bisa Pak, bisa lewat dulu ya. Sudah bisa? Oke, good. Oke, ya. Sekarang ada tangan yang begini, ada yang tangan begini. Sudah semua ya? Sudah ya, terhubung ya? Nah, mungkin Anda sudah tahu permainan ini. Jumritan. Namanya, permainannya adalah menangkap harimau. Menangkap apa, Bapak Ibu? Harimau. Ya, menangkap harimau. Fokus, konsentrasi. Nanti ketika ada kata-kata harimau, belum ya? Anda menangkap yang sedang tangan ya, yang sedang begini di bawah tangan Anda dan menghindar ya dari tangkapan teman Anda yang begini. Bisa dipahami ya? Jadi nanti yang ini menghindar, yang ini menangkap. Gitu. Kalau ada kata-kata harimau. Sudah siap ya? Fokus, konsentrasi. Ini untuk melatih pendengaran kita dan juga melatih hati kita biar tidak tergesa-gesa. Ya, karena dalam bisnis nanti juga akan banyak tergesa-gesanya ya, dan waspadaan. Oke, sudah siap ya? Saya ingin bercerita, perhatikan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Tangan kemeng. Pada suatu ketika saya pergi ke Taman Safari, Bapak dan Ibu. Ya, di sana senang sekali karena selain suhunya juga enak, tetapi juga banyak binatang-binatang yang unik-unik di sana. Ya. Nah, hari itu belum. Hari itu saya pergi bersama istri dan anak-anak saya. Di mana ketika menuju ke sana, hari itu hari Jumat. Ya. Dan di sana ada sebuah atau seekor binatang yang besar sekali. Dia makannya daging dan bisa mengaum. Ya, dia adalah binatang singa. Binatang singa. Ya. Dan ketika kita sudah melewati ya binatang-binatang besar itu, kita nggak menemukan siapapun manusia yang ada di situ. Ternyata di situ di sebelah saya ada mobil gitu. Ada mobil. Dan ternyata di situ ada Pak Hari yang saya kenal, tetangga saya di Pondok Maritim gitu. Dan dia ya ternyata sedang menggendong harimau kecil. Oke, lanjut. Siapa yang kena tadi? Siapa yang kena? Tidak bisa menghindar, fokus pada yang nangkep ya. Oke, lanjut. Karena dia sedang menggendong binatang itu, ya. Dia saya sapa, "Halo Pak Hari," gitu. Sedang menggendong apa itu, gitu kan. Kita jalan langsung terus gitu ya. Lalu saya melihat indukan dari hewan yang tadi digendong gitu. Hewan yang tadi digendong
dan anak saya menyebutkan gitu, wah itu ada beruang, wah itu ada serigala, wah itu ada unta, wah itu ada harimau. Oke, cerita harimaunya cukup sampai sekian. Kita berikan aplaus bagi kita semua. Kita kembali ke tempat masing-masing, Bapak dan Ibu. Ini ya, pointernya ada. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Untuk menangkap peluang, jangan-jangan peluang itu ternyata zong ya. Dan jangan tergesa-gesa untuk menghindar, jangan-jangan apa yang kita hindari adalah sesuatu yang baik buat kita. Nah, apakah kita siap mengubah definisi pensiun? Ada bilang tadi sudah siap ya? Sudah siap ya? Siap, nggak siap, kudu siap. Ya mau maneh gitu ya. Nah, yuk kita ke materi yang terakhir Bapak dan Ibu, ke pola hidup sehat, implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya di sini akan lebih banyak membahas tentang pola hidup sehat secara pikiran, secara psikis, secara psikologis. Bapak dan Ibu, seperti di awal tadi, saya bilang bahwa angka harapan hidup di Indonesia itu meningkat. Benar Bapak dan Ibu? Benar ya? Semakin hari, semakin tahun, teknologi di rumah sakit itu semakin canggih. Obat-obat, vitamin, gaya hidup, dan sebagainya itu sudah banyak diperbaiki. Sehingga kita akhirnya memiliki harapan hidup yang lebih baik, lebih tinggi. Begitu. Lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi ini meningkat ini ya teman-teman. Dari tahun 50 yang tadinya sekian menjadi sekian begitu di tahun-tahun berikutnya. Sayangnya itu tidak diimbangi dengan kualitas kesehatan. Jadi harapan hidupnya tinggi tetapi kesehatannya rendah. Bayangkan kita usia 80 tahun masih hidup. Tetapi kesehatannya sudah buruk. Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi? Kita mengisi hari-hari kita dengan penderitaan, benar nggak? Kita mengisi hari-hari kita dengan ketidakmampuan. Maka yang perlu kita perbaiki tidak hanya harapan hidup kita, tetapi juga kesehatan kita, kebahagiaan kita, ya, stamina kita itu juga harus kita perbaiki. Gitu. Nah ini harapan hidup ternyata tidak ngomongin tentang kesehatan juga ya. Sikap mental pensiun bahagia seperti yang kita bahas tadi. Yang pertama apa, teman-teman? Periang atau suka humor. Jadi jangan cemberut aja semuanya diseriusin gitu ya. Nonton yang lucu-lucu, bercanda sama istri, sama suami, bercanda sama temen. Kalau dipencandain jangan baper gitu ya. Jadi sikap mental pensiun bahagia yang pertama adalah periang atau suka humor. Yang kedua adalah tenang dan sabar. Jadi tenang aja, sabar aja ketika belum berhasil, ketika masih menghadapi kesulitan, tenang aja, sabar aja. Marah, jengkel itu wajar, tapi ojo suwe-suwe, jangan lama-lama, ya, jangan dipelihara lama-lama. Ya, yang lebih banyak adalah ya ini tadi, tenang, sabar, periang, humor. Yang ketiga adalah apa? Bersyukur dan ikhlas. Ya, bersyukur ini perlu kita sengaja, karena kadang-kadang kita tidak melihat sesuatu yang sebenarnya berharga, ya, dan kita nggak mensyukurinya, sampai kita benar-benar kehilangan hal itu. Misalkan sahabat kita, misalkan pasangan kita, kesehatan kita baru benar-benar menyesal dan kita tahu bahwa itu berharga ketika kita kehilangan itu. Waktu kita sakit, ternyata makan sop aja itu enak gitu kan. Bisa jalan-jalan kaki aja itu nikmat yang luar biasa gitu. Waktu kita sakit, nggak usah sakit deh, sakit gigi aja deh. Gimana penderitaannya itu. Jadi bersyukur dan ikhlas ini adalah hal yang memang sulit karena kadang-kadang kita nggak melakukan itu ya, nggak terbiasa untuk itu, tetapi kita perlu latih itu. Kita perlu latih, hal yang ideal. Lalu yang keempat adalah apa, Bapak dan Ibu? Tidak mengurusi urusan orang lain. Kadang-kadang kita akan tertarik yang ngerasani orang, manusia, wajar, homo sapien, wajar untuk membicarakan orang lain. Karena kita berkomunitas, tetapi porsinya sedikitkan. Lebih banyak ngurusin bisnis Anda, ngurusin keluarga Anda, ya. Karena ini nanti kalau kita ngomongin keburukan orang lain, ya, keburukan itu bukan menjelek-jelekan orang lain ya. Kalau kita menjelek-jelekan orang lain, maka hati kita nanti juga akan keruh. Yang itu nggak enak hubungan kita nanti akhirnya pada keluarga kita. Nah ini sikap mental
pensiun yang bahagia, Bapak dan Ibu. Nah, perasaan positif, Bapak dan Ibu, ini sangat penting bagi kita. Kenapa? Ini bisa meningkatkan imun sistem kita. Imun sistem untuk apa? Untuk mencegah bakteri, virus masuk ke dalam tubuh kita. Kalau energi kita habis untuk marah-marah, untuk cemas, untuk khawatir, ya, yang itu porsinya sangat besar sekali menghabiskan energi psikis kita, maka imun sistem nggak dapat kebagian energinya. Akhirnya kita gampang flu, gampang kena COVID, ya, lalu gampang terserang organ-organnya, karena gampang sakit gitu ya. Sehingga perasaan positif ini perlu untuk kita produksi terus-menerus. Perasaan positif yang kita bisa produksi apa? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari, bisa jalan-jalan, bisa nyanyi, bisa membaca, bisa bertemu teman-teman, dan hal-hal yang simpel-simpel seperti itu. Dan ini, ya, emosi-emosi yang kita rasa ini sangat berpengaruh pada fisik kita. Ini ada potret-potret seperti ini di mana ketika kita marah misalkan, ketika kita marah terus-menerus, maka yang diserang mana? Sini kan? Ya, benar nggak? Yang diserang kan sini kan? Apa yang terjadi kira-kira? Nanti mengalami gangguan kardiovaskular. Kalau kita lagi marah, Bapak dan Ibu, ya, kita lagi marah, darah kita itu dimampatkan. Kenapa darah kita dimampatkan? Dibekukan. Kenapa? Ya, tubuh itu bilang kalau kita udah mau marah, mau bertarung, maka tubuh kita bilang, wah, habis ini kamu akan dibacok orang, gitu kan? Makanya sekarang darahmu tak bekukan, biar nanti kalau kamu kena bacok, muncratnya itu tidak terlalu banyak, maka dibekukan. Masalahnya kita marah ini nggak sedang bacok-bacokan sama orang kadang-kadang. Kita marah pada hal-hal yang remeh atau kita marah pada hal-hal yang nggak masuk akal kadang-kadang. Dan itu terjadi terus-menerus. Akhirnya apa yang terjadi? Darahnya nggak lancar. Kenapa? Gangguan kardiovaskular, gangguan jantung, ya kan? Nah, hal-hal yang simpel seperti itu. Nah, ya, jadi emosi positif itu pentingnya untuk apa? Untuk kesehatan fisik juga, Bapak dan Ibu. Dan hormon kebahagiaan, ini juga penting. Jadi kalau Bapak dan Ibu mesra ya sampai sekarang sama istrinya, ya, maka Bapak dan Ibu akan memproduksi hormon yang namanya oksitosin. Hormon oksitosin. Kalau Anda punya anak, Anda sering peluk, Anda sering ngobrol sama dia, ya, papanya sama anak perempuannya dan seterusnya, maka anak itu memiliki hormon oksitosin yang baik, di mana ketika dia besar nanti, dia akan lebih mudah untuk menyayangi orang-orang di sekitarnya. Tapi kalau jarang dipeluk, jarang bergaul sama anak gitu ya, maka hormon oksitosinnya tidak terlalu banyak dan dia akan menjadi anak yang introvert, penyendiri dan sebagainya. Ya, dan ini bisa diaktifasi Bapak dan Ibu, meskipun kita aslinya introvert, aslinya kita nggak suka bergaul, tapi kita ternyata bisa mengaktifasi itu. Secara sengaja lah romantis sama suami atau istri. Kadang-kadang kita kan cekek ya, kita kan nggak biasa, kaku gitu. Tapi itu ternyata bisa diciptakan. Lalu hormon dopamin, serotonin, dan endorfin ini juga bisa kita produksi dengan aktivitas-aktivitas Bapak dan Ibu, ya. Misalkan pergi keluar rumah. Nah, jangan di rumah aja terus. Ya, alasan lah keluar rumah itu apa? Misalkan ke Indomaret, atau misalkan ke masjid, misalkan ke tukang belijo, misalkan. Nggak usah di rumah terus gitu. Atau nunggu Gojek aja gitu ya. Yang kedua adalah olahraga, tertawa dengan teman. Ini penting juga, teman-teman. Karena kita ini Homo sapiens itu selalu butuh orang lain. Kita selalu butuh teman untuk kita sharing gitu. Apalagi ibu-ibu itu, kalau lagi stres, itu biasanya butuh teman untuk ngobrol. Gitu. Kalau bapak-bapak beda, butuh teman untuk menyendiri biasanya. Biasanya kalau lagi stres, bapak-bapak ini pergi ke suatu tempat diem, gitu kan? Benar nggak? Atau rokok, biasanya gitu, diem gitu. Nah, kalau ibu-ibu nggak, biasanya pingin cerita. Nah, olahraga, tertawa dengan teman itu penting. Yang ketiga adalah bisa dengan musik, entah itu main musik, mungkin ke gereja misalkan main musik ya, nyanyi, atau kita karaoke, bisa. Lalu yang keempat, bermesraan dengan pasangan. Ya. Bermesraan dengan pasangan ini meningkatkan hormon-hormon yang saya sebutkan tadi. Nah, dan itu membuat kita menjadi lebih sehat. Oke. Bahagia kalau kita kaitannya dengan pekerjaan kita, Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu akan diarahkan oleh Mas Arista besok ya. Apa yang Ibu bisa, Bapak dan Ibu bisa, apa yang Bapak dan Ibu suka, dan apa yang Bapak dan Ibu bisa bermanfaat bagi orang lain. Di mana tengah-tengahnya ini adalah bahagia. Kalau Bapak dan Ibu mengerjakan sesuatu yang Bapak dan Ibu nggak bisa, sulit kan, meskipun Anda suka. Apa yang Anda suka tapi nggak bisa, itu juga sulit juga. Ya. Atau Anda
Bisa tapi nggak suka, suka tapi nggak bisa, atau bisa suka tapi nggak bermanfaat untuk orang lain, itu juga sulit karena nanti nggak akan bisa laku produknya. Tetapi kalau Anda bisa meliputi tiga-tiganya ini, maka Anda akan menemukan yang namanya meaningful life, kehidupan yang bermakna. Orang-orang yang berbisnis dan awet di situ biasanya tidak hanya sekedar suka atau bisa, tapi dia merasa bahwa bisnisnya itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, dan ini akan membuat Anda merasa benar-benar ada di dalam skenario yang paling baik dalam kehidupan Anda. Dan Anda punya alasan untuk tetap ada di dunia ini gitu ya, tetap sehat gitu. Nah, ini Anda harus menemukan. Besok akan dipandu. Nah, pertanyaannya adalah, kurang berapa menit? Pertanyaannya adalah, nih untuk stimulasi ya, Bapak dan Ibu. Hal apa yang Anda bisa, Anda suka, dan apa yang Anda bisa dan suka itu bermanfaat bagi orang lain. Silakan tuliskan di kertas Anda. Misalkan, ada yang bisa reparasi mobil gitu ya, dan suka reparasi mobil. Dan reparasi mobil itu ternyata bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu berarti masuk gitu. Tapi kalau saya suka mancing gitu, tetapi dan saya bisa mancing, tapi itu nggak bermanfaat bagi orang lain, ya nggak usah. Ya, itu hanya hobi aja. Nah, ini untuk menentukan kira-kira nanti Anda bekerja di bidang apa. Pancingannya di situ. Silakan teman-teman semuanya. Apa yang Anda bisa, apa yang Anda suka, dan apa yang Anda bisa dan suka itu bermanfaat bagi orang lain. Silakan. Misalkan hobi saya adalah nulis gitu ya, dan saya bisa nulis. Dan saya mencari tulisan yang bisa bermanfaat bagi orang lain yang sedang mencari jawaban itu misalkan. Bisa dibantu oleh ibunya ya, istri boleh ngasih saran gitu. Silakan, saya akan kasih waktu 1 menit aja.